Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita dalam rahmat Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita sambung pembahasan kita, yaitu tentang masalah solat. Adapun rukun yang selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Setelah kita membahas berdiri, kemudian niat berdiri, kemudian takbiratul ihram, setelah itu rukun solat adalah membaca surah Al-Fatihah. Namun di dalam membaca surah Al-Fatihah ini ada syarat-syarat yang tertentu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, syarat daripada Al-Fatihah yaitu tertib. Maksud daripada tertib ini membaca Al-Fatihah sesuai dengan ayat yang sudah tertulis. Maka tak bisa dibalik-balik. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tak bisa. Kalau sempat membalik daripada ayatnya, maka Al-Fatihah kita tidak sah. Dalam arti kata solat kita juga tidak sah. Kemudian mualat. Maksud mualat, antara daripada ayat dengan ayat harus beriringan. Setelah ayat yang pertama, kemudian kita membaca ayat yang kedua secara teratur dan beriringan. Tidak boleh diselangi oleh jeda waktu yang panjang ataupun yang pendek, tetapi dengan niat tidak lagi membaca Al-Fatihah. Maka apabila antara ayat dengan ayat ada jeda waktu, seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, baru dilanjut lagi Ar-Rahmanir-Rahim, sudah ada jeda waktu yang agak panjang, maka Al-Fatihah ini tidak sah. Dalam arti kata harus diulang balik membaca Al-Fatihah. Kemudian menjaga daripada tasydid yang ada pada Al-Fatihah. Ini sering tasydid yang ada di Fatihah itu harus dijaga. Makanya harus kita perhatikan niat Al-Fatihah itu. Sebanyakan yang kecolongan kita ni pada mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, pada iya itu ada tasydid. Iya yang kedua juga ada tasydid. Apabila kita tinggalkan tasydidnya, Iyyaka na wa iyyaka nasta'in, maka Al-Fatihah ini tidak sah. Jadi harus dibunyikan itu tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus diperhatikan tasydid-tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Membaca seluruh ayat daripada Al-Quran, daripada Al-Fatihah, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bahawa bahagian daripada surah Al-Fatihah adalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim juga merupakan sebuah kewajiban, karena menurut mazhab kita Bismillah ini adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah. Makanya kita di dalam membaca, di saat kita solat yang jihar seperti maghrib, isya, subuh, kita menjiharkan Bismillah, dikarenakan menurut mazhab kita bahawa Bismillah itu adalah bahagian daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, tidak membaca daripada Al-Fatihah, merubah daripada bacaannya sehingga bisa merubah daripada makna. Seperti misalnya huruf H kita tukar dengan huruf H. Alhamdu seharusnya, tetapi kita tukar dengan Alhamdu. Maka ini tidak sah Al-Fatihahnya.
Dan juga sering kita kecolongan bahwa pada alhamdu ini lam itu dimatikan. Alhamdu, karena alif lam itu adalah alif lam qamariyah. Jadi bacanya alhamdu. Apabila seseorang membaca alham, hidup la-nya, maka tidak sah al-Fatihahnya. Tidak sah al-Fatihahnya, bisa otomatis tidak sah pula salatnya. Jadi dalam arti kata, ini pentingnya bahwa kita harus mentahsin, memperbaiki bacaan daripada Al-Quran kita kembali. Harus kita perhatikan daripada macam mana cara mengucap huruf yang benar. Dikarenakan syarat daripada Al-Fatihah, apabila menyalahi daripada makhraj, dia akan berubah daripada makna. Apabila berubah makna, maka Al-Fatihah kita tidak sah. Dalam arti kata, kita harus membenahi daripada makhraj daripada huruf daripada surah Al-Fatihah ini. Maka mudah-mudahan Allah memberi kita taufik hidayah untuk kembali kita mampu, yaitu memperbaiki bacaan daripada Al-Fatihah kita. Kemudian yang selanjutnya, bahwa membaca Al-Fatihah ini adalah di ketika berdiri pada solat fardu. Ini kebanyakan kita terjadinya di saat kita terburu-buru ngejar imam. Kita belum selesai Al-Fatihah, imamlah rukuk, jadi kita terburu-buru. Misalnya seperti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apabila waladdallin itu kita posisilah di sini, maka Al-Fatihah itu dah sah. Jadi Al-Fatihah harus memang selesai di saat posisi kita masih berdiri ni. Waladdallin, kita masih tegak. Apabila waladdalinnya tiba sini, maka Al-Fatihah ini tidak sah. Karena syarat daripada Al-Fatihah harus di posisi berdiri apabila itu adalah solat daripada fardu. Kemudian wa ayyusmi'a nafsa qiraah. Al-Fatihah harus diucapkan dengan suara yang bisa kita dengar oleh diri kita sendiri, ukurannya. Maka tak ada memadai cuman berkomat-komit daripada mulut. Tak ada bunyinya, cuman mulut ben bergerak. Maka ni tidak sah. Jadi harus ada juga suara yang keluar. Ukuran suara tersebut bisa kita dengar oleh diri kita sendiri. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Paling kurang begitulah kira-kira. Kalau tak ada sampai berbunyi nian, cuman mulut yang bergerak, maka tidak sah. Lebih-lebih lagi tidak diucapkan sama sekali. Ibarat kata ni orang baca dalam hati, baca Al-Fatihah baca dalam hatilah, maka ni lebih-lebih tidak sah lagi. Karena Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun daripada qauli, yang dalam arti kata harus diucapkan. Kemudian antara daripada ayat-ayat daripada Al-Fatihah ini tidak boleh diselangi oleh zikir yang lain. Misalnya baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, ini dah sah. Jadi tidak boleh diselangi oleh zikir yang lain antara ayat-ayat daripada Al-Fatihah. Maka kita minta kepada Allah bahawa Allah memberi kita taufik hidayah kita agar kita mampu memperbaiki solat kita, dan terutama mampu memperbaiki Al-Fatihah kita sehingga solat kita memang sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi hanya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.